Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian di mana saja berada, sahabat pecinta matematika yang sedang menonton video ini. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas dalam masa pandemi seperti ini. Adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan membahas masih dengan vektor, ya, dengan bab 2 vektor, tapi indikator yang kita bahas hari ini adalah indikator lanjutan dari video sebelumnya. Ya, masih dengan KD yang sama, KD 3.2, menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang yang berdimensi 2 atau bidang, dan yang berdimensi 3. Nah, IPK-nya sudah masuk di IPK 3.2.6, yaitu menghitung perbandingan vektor di dimensi 2. Jadi kita masih di bagian operasi vektor ya, menjelaskan vektor sudah. Di operasi vektor sudah kita bahas penjumlahan pengurangan, kemudian operasi yang perkalian juga sudah. Nah, ini adalah operasi perbandingan atau pembagian vektor di dimensi 2 ya. Nah, perbandingan vektor di dimensi 2 itu ada beberapa aturan yang akan kita dapatkan di sini. Nah, di sini misalkan ada titik A, ya, andaikan ada titik A yang berisi X1, Y1, kemudian yang akan membentuk vektor A, ya. Titik A itu akan membentuk vektor A. Dan titik B yang terdiri dari X2, Y2 itu membentuk vektor B. Nah, kemudian andaikan ada titik P, ya, ada titik P yang membagi ruas garis AB. Jadi ada titik A, diketahui titik A dan titik B, di mana titik A menjadi vektor A, titik B menjadi vektor B, dan di antara vektor A atau titik A dan titik B itu terdapat titik P yang membagi ruas garis AB, ya. Dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. Mn ini adalah skalar. Maka vektor posisi titik P atau vektor P adalah sebagai berikut. Nah, dengan ilustrasi yang tadi kita akan gambarkan pada koordinat kartesius. Misalkan kita punya koordinat kartesius yang berisi titik A tadi, kemudian ada titik B di sini, titik A membentuk vektor A ya. Titik A membentuk vektor A, ini garis vektor A-nya. Jadi ini titik A-nya, kemudian ini vektor A-nya ya. Dari titik A akan membentuk vektor A, vektor posisi lebih tepatnya. Kenapa vektor posisi? Karena dia berada pada posisi 0,0. Nah, titik A ini membentuk vektor yang dinamakan dengan vektor A. Kemudian ada titik B. Dari titik B ini akan membentuk vektor posisi vektor B namanya. Oke. Dari ilustrasi yang tadi, misalkan ada sebuah titik yang berada di antara atau yang membagi garis AB, namanya titik P. Nah, titik P itu berada di antara garis AB ya. Ini garis AB. Kita mempunyai titik P di sini. Jadi ada vektor A, ada vektor B, ada titik A, titik B, di mana ada titik P di sini. Titik P ini membagi vektor membagi ruas garis AB. Maka dari vektor P ini kita akan tarik, dari titik P maksudnya ya, dari titik P ini akan kita tarik dari 0,0 akan membentuk sebuah garis yang namanya vektor P. Kita lihat vektor P-nya. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa AP itu adalah AP dari titik A menuju ke P itu dimisalkan skalar M ya. Misalkan panjangnya adalah M. Sehingga ini dinamakan skalar ya, skalar M. Kemudian ini adalah N ya. P ke B itu dimisalkan panjangnya itu N. Nah, maka dari sini kita dapatkan AP banding PB itu sama dengan, nah ini vektor P ya, AP banding PB itu sama dengan M banding N gitu ya. Jadi AP itu adalah M, kemudian PB itu adalah N, sehingga namakan AP banding PB itu sama dengan M banding N. Jelas ya, karena AP itu panjangnya dimisalkan M, kemudian N ini adalah ruas PB ya, ruas garis PB.
Nah, ini kita pindah ruas ya. AP banding PB. Ini kita kali ke kiri. AP-nya, N-nya kali ke AP, kemudian PB-nya kali dengan M. Gitu ya. Kita kali pindah ruas itu ya. Pindah ruas. Sehingga nanti akan membentuk N kali AP sama dengan M kali PB. Nah, AP, ya, AP ini bisa diganti menjadi AP itu adalah mana AP ya? AP itu adalah garis P. Masih ingat ya? Kalau misalkan ada vektor AP atau ada ruas garis AP, itu akan dibentuk menjadi pengurangan ya P kali A ya, terbalik ya, P kali A gitu ya. P kali A. Untuk mencari nilai AP itu bisa didapatkan dari vektor P dikurang dengan vektor A. Ya, seperti penjelasan saya pada video sebelumnya, di mana untuk mencari nilai AP, nilai ruas garis AP bisa dikatakan vektor ya. Vektor A ke P itu didapatkan dari P, vektor P dikurang dengan vektor A. Nanti penjelasannya lihat kembali pada video yang sudah saya upload. Kemudian PB ini bisa didapatkan melalui vektor B dikurang dengan vektor P. Nah, ini kita kalikan ke dalam, N kali vektor P dikurang dengan N kali vektor A. Dan ini M kali vektor B dikurang dengan M kali vektor P. Kita kali ke dalam ya. Nah, ini kita samakan yang mengandung vektor P ke ruas kiri ini. Ini kan negatif MP ya, negatif MP, karena yang ada mengandung vektor P itu kita sendirikan di ruas kiri, dan yang mengandung yang tidak mengandung vektor P kita sendirikan di ruas kanan ya. Jadi yang mengandung vektor P kita sendirikan di ruas kiri, dan yang tidak mengandung vektor P kita sendirikan di ruas kanan. Nah, ini ada vektor P tetap ya, NP. Nah, yang MP ini kan negatif, ini kan negatif. Pindah ke ruas kiri menjadi positif MP ya. Dan ini tidak mengandung vektor P, berarti kita pindah ke ruas kanan. Jadinya N vektor A ya. N vektor A ditambah dengan MB yang tetap berada di ruas kanan. Jadi ini tinggal posisi ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan. Jadi kita sendirikan mana vektor P. Vektor P berada di ruas kiri, dan yang tidak mengandung vektor P berada di ruas kanan. Nah, kemudian kita faktorkan ya. Vektor P-nya kita tuliskan, kan ini vektor P, di sini juga ada vektor P, kita tuliskan di luar vektor P-nya. Nah, sisanya adalah M tambah N ya, gitu ya. Jadi M tambah N dikali vektor P. Kenapa? Ini difaktorkan ya. Coba kita kalikan ke dalam, tetap hasilnya sama. M kali vektor P, M vektor P, tambah N kali vektor P, jadinya N vektor P. Nah, tidak masalah. Ini hanya untuk memfaktorkan saja ya. M tambah N, kemudian vektor P-nya ditulis di luar, luar dalam kurung. Nah, ini tetap N vektor A tambah M vektor B. Nah, ini kita pindah ruas ya. Nah, ini kan kali, ini kali. M tambah N dikali P sebenarnya ya. M kali N, M tambah N kali P. Nah, karena di sini kali, berarti pindah ruas jadi bagi atau menjadi penyebutnya, ya. Sehingga di sini menjadi vektor P-nya adalah N vektor A ditambah M vektor B per M tambah N. Nah, inilah hasil untuk mencari perbandingan vektor dalam dimensi 2. Adik-adik ya, ini hanya penjabaran rumus. Sehingganya ketika adik-adik mendapatkan nilai atau mendapatkan soal maksudnya ya, mendapatkan soal yang berupa perbandingan vektor dalam dimensi 2, itu berarti ada perbandingan skalarnya M dan banding N. Nah, M dan N ini adalah skalarnya ya. M banding N-nya ini adalah skalar. Skalar berarti angka biasa saja. 1 banding 2, 3 banding 5, 2 banding 3, 4 banding 7. Itu adalah perbandingan M banding N. Jadi, kalau ada perbandingan 3 banding 5 berarti itu M dan N. Nah, sedangkan vektor A dan vektor B itu adalah vektor yang diketahui. Ya, vektor yang diketahui.
Sedangkan P adalah perbandingan atau titik banding atau titik tengah di antara vektor A dan vektor B. Jadi untuk mencari perbandingannya kita butuh bantuan vektor P untuk mendapatkan perbandingan dari suatu vektor dalam dimensi 2. Nah, adik-adik, sekian penjelasan saya mengenai penjabaran rumus vektor berkaitan dengan perbandingan vektor pada dimensi 2. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa lanjut mengerjakan beberapa soal yang berada di LKPD. Buat adik-adik di SMA Negeri 1 di bawah, silakan lanjut di Google Classroom dan silakan lihat LKPD-nya. Nanti kita akan nanti kalian nanti kita bisa bahas melalui WhatsApp atau melalui via YouTube yang sudah saya share ini. Adik-adik dan yang bukan siswa SMA Negeri 1 di bawah bisa menuliskan kolom komentar jika ingin ingin memiliki LKPD juga bisa di kolom komentar, dan saya akan bagikan melalui email. Ya adik-adik, sekian penjelasan saya hari ini, video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan adik-adik tetap semangat untuk belajar dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.